Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Semua kita pasti pernah mendengar kisah tentang Daud. Daud adalah seorang anak yang tertolak. Dia seperti tidak diakui oleh ayah kandungnya sendiri. Dia selalu hanya ditugaskan di padang belantara untuk memelihara kambing domba ayahnya, Isai, yang hanya 2-3 ekor. Bayangkan 2-3 ekor kambing domba, kepunyaan ayahnya, tetapi dia harus menjaganya. Lihat kesetiaan Daud, ketaatan Daud. Dia tidak menganggap remeh kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Dia menjaganya dengan sepenuh hati. Bahkan dikatakan dia sering bermalam di padang belantara supaya kambing dombanya terjaga. Tidak ada satupun yang dilukai dan diserang binatang buas. Tetapi di padang belantara itulah dia belajar mendekat pada Tuhan. Dia belajar sungguh-sungguh bahwa di tengah bayang-bayang maut, di tengah kegelapan padang belantara, dia tidak pernah takut bahaya sebab dia tahu ada Tuhan di dekatnya. Mazmur-mazmur Daud cukup dikenal. Setiap kali kita membacanya menjadi kekuatan bagi kita. Satu mazmur yang terkenal, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Daud adalah seorang gembala yang mengembalakan kambing domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Tapi dia tahu di atas posisinya sebagai seorang gembala ada gembala yang baik. Ada gembala yang maha agung. Ada gembala yang berkuasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dengan sungguh-sungguh dia bisa berkata dan merasakan pengalaman itu. Bahwa Tuhan membaringkannya di padang berumput hijau. Tuhan menuntunnya ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar. Oleh karena namanya. Dan sekalipun aku berada di dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, dalam kegelapan padang belantara, aku tidak takut bahaya. Dan dia berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Ini benar-benar lahir dari pengalaman pribadi Daud. Selama penggembalaannya, dia menghargai walaupun hanya 2-3 ekor kambing domba. Berapa jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Seringkali kita tidak setia. Seringkali kita tidak sabar. Kita merasa, kambing domba yang cuma sedikit ini, mana juga bebal, mana juga tidak bisa diajar, mana juga tidak mau taat. Kita tidak mau peduli, kita tidak mau menjaga supaya mereka tidak keluar dari jalan keselamatan. Minimal kita setia berdoa supaya mereka tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Tidak terhilang dan tidak tersesat. Daud, kesetiaannya. Dia belajar kesetiaan dari Tuhan. Dia belajar ketaatan, dia belajar keberanian, dia belajar segala sesuatunya secara pribadi dari Tuhan. Sebab itulah salah satu mazmurnya juga berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Salah satu mazmurnya juga berkata, kerinduannya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ya Allah yang hidup. Kita boleh belajar bagaimana pribadi Daud menjadi seorang yang berkenan di mata Tuhan. Sampai akhirnya
Di dalam 1 Samuel 16, Daud diurapi menjadi raja. Tetapi prosesnya belum sampai di situ. Sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja menggantikan Saul, tetapi dia dikejar-kejar oleh Saul. Diumumkan bahwa Daud adalah pemberontak. Sebab itu Saul dan pasukannya mengejar dia untuk membunuh dia. Padahal itu hanya iri hati Saul. Kita juga mungkin menghadapi penguasa, pemimpin-pemimpin yang menganggap kita pemberontak, yang mengejar kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengenakan. Gosipkah, fitnahkah? Kita dikenal sebagai pemberontak. Tapi Daud tetap setia. Daud tetap taat, hidup di jalan Tuhan. Sampai waktunya dia menjadi raja atas Israel. Demikian juga hidup kita. Kita belajar dari Daud. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetaplah setia dan taat. Percayalah, Tuhan pasti akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.